Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3274-3276 Bab 3274 Landen Sen vs Zutu. Diterima. Landen Sen memberi Jin Hong sedikit wajah dan memeluk tinjunya, yang masih belum pulih. Setelah Jin Hong memulihkan tubuh fisiknya, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu bagus. Meskipun aku bukan lawanmu, Jin Hong memainkan pertarungan yang bagus hari ini. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan menyebutkan keluhan sebelumnya lagi. Saya akan memperlakukan Anda sebagai 7 istana suci mulai sekarang Penatua, anggap kamu berada di atasku. Tapi Penatua Sen, tolong dengarkan. Pada waktunya, ketika Jin merasa bahwa kekuatannya cukup, dia akan mencarimu untuk bertarung. Kuharap kamu tidak akan menolak saat itu. Landen Sen menanggapi dengan tenang, selama aku masih di Seven Secret Palace, tentu saja aku tidak akan menolak. Oke, ini kesepakatan. Jin Hong mengangguk, membanting tinjunya ke arah Landen Sen, dan meninggalkan lapangan. Landen Sen juga meninggalkan cincin itu. Setelah melihat ini, Jin Shenyuan di kursi tua menghembuskan nafas lega, melihat Landen Sen semakin menyenangkan mata, dia harus benar-benar membiarkan putranya belajar darinya. Duel ini jelas meningkatkan reputasi Landen Sen ke tingkat yang lebih tinggi. Dai Tian dan Zutu, dua keturunan Seven Science, juga lebih memperhatikan Landen Sen. Sebagai juara bertahan, Dai Tian tidak merasakan tekanan. Di antara para pembudidaya yang berpartisipasi dalam penilaian murid seni bela diri kali ini, satu-satunya hal yang dia minati adalah Landen Sen, dan dia ingin bertarung dengannya untuk melihat apa yang mampu dilakukan orang ini. Di akhir babak ke-10, Yuan Fei, Dai Tian dan Zhu Tu berhasil maju. Hari berikutnya, putaran ke-11 Wudo Hui diadakan sesuai jadwal, dan ada kurang dari 50 biksu yang maju ke babak ini, yang semuanya kuat di antara para elit. Hanya Landen Sen yang merupakan basis kultivasi dari tahap awal abadi manusia, dan alam para beku yang tersisa pada dasarnya adalah tahap terakhir dari abadi manusia dan puncak abadi manusia. Di babak ke-11, lawan yang ditemui Landen Sen adalah murid super elit bernama Fan Hai. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, Landen Sen melambaikan tangannya, naga guntur Guis Hui memaksa Fan Hai untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan sihir pertahanan, dan tubuhnya terkejut. Mata Landen Sen cepat dan tangannya cepat, dan dia melemparkan pistol yang mengejar. Pengejar jiwa berubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya hitam, menusuk tubuh Fan Hai, menghancurkan tubuhnya, dan mengamankan kemenangan. Tubuh Fan Hai runtuh, dan pemenang pertandingan ini adalah Landen Sen. Landen Sen dengan mudah maju ke 12 putaran. 3 keturunan 7 orang suci, Yuan Fei, Dai Tian, dan Zhu Tu, tidak memiliki ketegangan dan berhasil maju. Setelah penghapusan putaran sebelumnya, hanya 22 biksu yang tersisa untuk maju ke putaran ke-12. Babak ke-12 akan menjadi babak kompetisi yang paling penting. Babak kompetisi ini akan hampir menentukan 10 kandidat teratas untuk penilaian seni bela diri ini. Para murid dari 7 istana suci sudah mendiskusikan siapa yang bisa menjadi juara dari turnamen seni bela diri ini. Banyak murid masih optimis tentang kemenangan Dai Tian. Beberapa murid merasa bahwa Yuan Fei dan Zhu Tu juga memiliki harapan untuk menang. Karena Landen Sen tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya dan basis kultivasinya sangat rendah, tidak ada banyak murid yang mendukungnya untuk memenangkan kejuaraan. Namun, popularitas Landen Sen cukup tinggi, dan para muridnya menganggapnya sebagai pemain kuat yang bisa memenangkan 10 besar. Beberapa murid baik dari 7 Suci Palace bahkan membuat permainan judi, yang menarik banyak murid untuk berpartisipasi. Bai Weiwei mengambil beban dan bertaruh 500.000 batu roh abadi kelas rendah, hampir setara dengan semua barang-barangnya, untuk bertaruh Landen Sen untuk memenangkan kejuaraan. Peristiwa itu menyebabkan para murid dari 7 istana suci yang berpartisipasi dalam permainan judi mengambil napas dalam-dalam. Wanita ini benar-benar gila, dan dia melemparkan semua harta miliknya karena dia ingin mendukung Landen Sen. Namun, langkah Bai Weiwei meningkatkan popularitas permainan judi dan menarik sejumlah besar murid untuk bergabung dengan permainan judi. Sebagian besar murid membeli Dai Tian untuk memenangkan kejuaraan, dan beberapa murid membelinya untuk Yuan Fei dan Zhu Tu. Jumlah batu roh peri tingkat rendah yang dihancurkan Bai Weiwei terlalu besar, selama Landen Sen tidak bisa memenangkan kejuaraan, batu peri tingkat rendah ini akan dimuntahkan kepada mereka. Melihat Bai Weiwei mendukung Landen Sen dengan cara ini, Xia Saner tidak mau kalah. Dia memberi Landen Sen semua barang miliknya, hampir 200.000 batu roh abadi yang lebih rendah. Ning Xiaoyao tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam bertaruh 100.000 batu roh abadi kelas rendah pada Landen Sen. Sama seperti itu, permainan judi menjadi lebih dan lebih populer, menarik sejumlah besar murid untuk berpartisipasi. Hampir setiap murid dari 7 istana suci akan berpartisipasi dalam hiburan dan menempatkan taruhan lebih atau kurang. Pagi-pagi di hari kedua. Putaran ke-12 Wudo Hui secara resmi dimulai. Landen Sen peringkat kedua. Di game kedua, Landen Sen vs Zhu Tu.
Wasit jatuh dengan teriakan, dan hati para beku di luar pengadilan memicu lautan badai. Haha, Brother Su vs. Penatua Landen Sen, yang ini pantas dilihat. Kakak senior Su sangat kuat, dan sekarang akhirnya aku bisa melihat berapa tingkat kekuatan sejati Penatua Landen Sen. Ya, sebelumnya, lawan Penatua Landen Sen tidak berada di puncak keabadian, kali ini biarkan saudara senior Su mencoba. Lapangan itu penuh dengan antusiasme, dan para murid bersemangat tinggi dan berspekulasi tentang siapa yang bisa menang. Jin Hong, yang sebelumnya dikalahkan, juga datang untuk menonton pertandingan Landen Sen tepat waktu. Melihat bahwa lawan Landen Sen adalah Zutu, Jin Hong mengertakkan gigi dan berkata, Landen Sen, saya tahu bahwa Anda telah menyimpan banyak kekuatan sebelumnya. Biarkan saya melihat kekuatan Anda yang sebenarnya keadaan apa yang telah dicapai. Karena kamu bisa mengalahkanku, jangan kalah dengan Zutu ini. Meskipun dia berkata begitu, Jin Hong tidak merasa terlalu berharap bahwa Landen Sen bisa mengalahkan Zutu. Sebagai keturunan 7 orang suci, Jin Hong masih mengenal Zutu dengan cukup baik. Zutu biasanya terlihat lembut dan jujur, tetapi kekuatan sejatinya cukup luar biasa dalam hal kekuatan fisiknya, tidak ada yang bisa menandingi itu di antara semua 7 sage. Apakah Landen Sen dapat memenangkan duel ini? Masih ada 2. Landen Sen dan Zutu terbang ke atas ring pada saat yang sama. Zutu telah melihat Penatua Sen dan berharap Penatua Sen akan menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung. Di arena, Zutu menggenggam kepalan tangannya dan memberi hormat pada Landen Sen. Sikap rendah hati yang lain membuat Landen Sen sedikit heran, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu sopan. Satu sama lain. Landen Sen juga menggenggam tinjunya ke arah Zutu sebagai imbalan. Penatua Sen, Su Xiu dominan, silakan bergerak dulu. Zutu mengeluarkan kata-kata undangan dengan senyum di wajahnya. Kesopanan pihak lain membuat Landen Sen sedikit tidak nyaman. Landen Sen hanya berkata dengan sungguh-sungguh, karena Zhu Daoyou mengatakan demikian, maka Sen harus lebih menghormati daripada nasib. Guntur naga Guis Hui. Landen Sen mulai dengan Guis Hui Dragon Thunder, sejumlah besar petir hitam keluar dari tubuhnya, mengalir ke awan hitam di atas kepalanya. Mengaum. Naga guntur hitam besar berlari keluar dari awan hitam dan dengan cepat menyerang Zutu, dengan suara guntur yang keras mengguncang bumi. Seperti yang diharapkan, kamu adalah biksu yang disukai Nona Wei Wei, kamu memang sangat kuat. Tapi ingin mengalahkan Su tidak sesederhana itu. Zutu tertawa dan berkomentar. Dia menggulirkan telapak tangan kanannya dengan tenang, dan berteriak, langkah ke-6 keabadian, Meterai Zensan. Begitu deru jatuh, telapak tangan Zutu meninju segel emas raksasa. Segel Dharma berbentuk gunung, dan kelihatannya tidak berbeda dengan gunung besar. Aku melihat gunung emas yang besar menabrak naga guntur hitam di langit seperti meteorit. Ledakan. Raungan terdengar di seluruh dunia, gunung raksasa emas menghantam naga guntur hitam dan meledak langsung, berubah menjadi sinar cahaya keemasan lebat. Segera setelah itu, sinar keemasan cahaya di langit menembus guntur naga hitam. Cahaya keemasan, kilat hitam, dan cahaya dingin terjalin dan bertabrakan, dan energi destruktif yang tak terlukiskan berkecamuk di atas ring. Bab 3275 Compete with the Flash. Lagi pula, Zutu adalah keturunan dari 7 orang suci yang telah terkenal sejak lama, dan kekuatannya luar biasa, tanda mengguncang gunung yang dibuatnya dengan semua kekuatannya benar-benar menentang Guis Hui Dragon Thunder yang dirilis oleh Landen Sen tanpa jatuh ke angin. Ledakan itu terdengar terus-menerus, dan Zutu memadatkan cahaya putih di sekujur tubuhnya, menahan dampak akibat ledakan, hanya mundur beberapa langkah, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Bahkan jika dia telah melihat trik sulap Landen Sen, dia merasa terkejut di hatinya ketika dia merasakannya secara pribadi. Sungguh luar biasa bahwa para beku pada tahap awal abadi manusia dapat melepaskan serangan kekuatan magis ke tingkat seperti itu. Mata Landen Sen penuh perhatian, pertarungan akan berlangsung selama berhari-hari, dan akhirnya menemukan lawan yang bisa bertarung sedikit lebih serius. Tubuh emas 9 belokan. Domain kekuatan ilahi. Sebelum ledakan terdengar sepenuhnya, Landen Sen menunjukkan tubuh emas 19 dan domain daya ilahi satu demi satu, daging bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan tulang-tulang serta garis meridian di sekujur tubuhnya pecah. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul terdengar, Landen Sen bergegas keluar seperti bola meriam, membalik tangannya untuk mengorbankan pengejar, dan mengambil dada Zutu. Dengan restu dari tubuh emas 19 dan bidang kekuatan ilahi, Landen Sen meningkatkan kecepatan dan kelincahan tubuh fisiknya hingga batasnya, dan seluruh orang itu bagaikan kilatan cahaya keemasan, begitu cepat. Melihat Landen Sen menusuk dengan tombak seperti cahaya keemasan, Zutu menyipitkan matanya, wajahnya menjadi serius, dan dia juga memutar tangannya untuk menawarkan pedang panjang raksasa emas. Pisau panjang itu adalah emas murni, dan bilah-bilahnya juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti kristal emas transparan, itu tenggelam dengan kuat. Pisau ini disebut pisau emas Yuan, dan bilahnya terbuat dari pasir emas berat terberat di dunia nyata.
Pisau ini termasuk kelas alat abadi terbaik. Pisau ini seberat gunung dan sangat ganas. Minum. Sutu menjerit, lengan montoknya mencoba yang terbaik untuk mengayunkan pisau Jin Yuan, dan membantingnya di Soul Chaser yang akan datang. Ding. Suara membanting logam keras memekakkan telinga, pedang dan senjata berpotongan, dan auns hitam dan emas yang mempesona bertabrakan satu sama lain, memercikkan kekuatan spiritual kekerasan dan angin yang berdampak di sekitar. Cih. Landen Sen menamparkan bibirnya, dan dia jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pisau panjang emas lawan yang disampaikan ke tubuh Soul Chaser-nya, dan langsung bertindak pada lengannya sendiri, yang mengguncang lengannya. Anda harus tahu bahwa Landen Sen telah menggunakan tubuh emas 19 dan domain kekuatan ilahi, yang telah meningkatkan kekuatan tubuh fisik hingga batasnya. Dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan fisik Sutu mengerikan sampai tingkat yang tak terbayangkan. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah Sutu. Pukulan yang diluncurkannya dengan pisau emas Yuan sekarang hampir menggunakan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Dia digantikan oleh seorang biarawan biasa, bahkan jika dia akan terbang keluar dengan pistol. Landen Sen di depannya hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, dan dia pulih seperti biasa, berdiri diam. Sutu dikejutkan oleh tubuh kuat lawan. Menyenangkan. Ambillah. Karena dia sudah dekat, Landen Sen tentu saja tidak punya alasan untuk mundur. Soul Chaser di tangannya berubah menjadi bayangan hitam pekat, dan dia bergegas menuju Sutu dengan panik. Wajah Sutu serius, dan dia mengatur Jin Yuan Dao di tangannya untuk memotong pertahanan. Dentang. 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 Suara tabrakan logam yang kejam tidak ada habisnya, setiap kali pisau dan senjata bertabrakan, cahaya yang meledak hampir menyilaukan, dan angin kencang mengamuk di atas ring. Semua beku tercengang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pertarungan kualitas fisik yang begitu dekat. Duel antara dewa sejati sebagian besar tentang bersaing dengan kekuatan magis mereka sendiri dan senjata sihir, untuk melihat siapa yang mengirimkan kekuatan magis atau merobohkan senjata sihir dengan kekuatan yang lebih besar, hampir semua menang oleh kekuatan magis. Persaingan antara daging dan daging seperti itu sangat jarang, setelah semua, beberapa pembudidaya di dunia nyata saat ini akan memilih untuk memperbaiki tubuh mereka. Karena latihan pemurnian tubuh sangat sulit untuk dipraktekkan, dan dibutuhkan banyak harta surga dan bumi untuk meredam tubuh fisik, yang tidak dapat dikonsumsi kebanyakan pembudidaya. Selain itu, setelah perang kehancuran, tidak ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh dunia abadi sejati, dan ada sangat sedikit latihan seperti latihan tubuh, jadi seiring waktu, tidak ada kultivator yang akan memilih untuk berlatih tubuh. Di arena, Landen Sen dan Sutu telah berubah menjadi bayangan. Dimanapun mereka lewat, sejumlah besar cahaya keemasan dan cahaya hitam meledak, dan kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh. Para beku di luar pengadilan merasa bersungguh-sungguh dan menjerit. Dai Li dan Yuan Fei menyaksikan pertempuran dan juga terkejut dengan penampilan Landen Sen. Sial, ini yang jahat. Landen Sen cukup menakutkan untuk menggunakan kekuatan gaibnya, dan tubuhnya benar-benar dapat berkembang ke tingkat ini. Wajah Yuan Fei suram. Mendengar ayahnya, Yuan Tianzong mengatakan bahwa Landen Sen adalah seorang biarawan yang naik, dan usia tulangnya baru lebih dari 100.000 tahun. Yuan Fei benar-benar tidak tahu bagaimana cara budidaya Landen Sen. Dai Tian memegang tangannya, seberkas cahaya melintas di matanya. Meskipun kekuatan Sutu tidak sebaik miliknya, kekuatan fisiknya lebih kuat dari miliknya. Kemampuan Landen Sen untuk menyerang kekuatannya dan melawan Sutu dalam pertempuran jarak dekat hingga titik ini benar-benar luar biasa. Xia Saner, Ning Xiaoyao dan Bai Weiwei menatap medan perang dengan ekspresi khawatir. Meskipun mereka tidak berpikir Landen Sen akan kalah, duel sengit seperti itu masih akan membuat mereka khawatir tentang Landen Sen. Di atas ring, pertarungan antara kedua belah pihak berlanjut. Landen Sen diam-diam terkejut, dia berpikir Sutu pendek, gemuk, dan lambat dalam aksinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan lawan begitu luar biasa sehingga dia bisa terus mengikuti kecepatannya sendiri. Hati Sutu terus mengeluh, keringat dingin keluar, dan dia juga terserap dalam semangat tegang untuk menahan serangan Landen Sen. Setelah berjuang begitu lama, serangan Landen Sen menjadi lebih ganas, dan dia benar-benar tidak bisa mengikuti irama Landen Sen. Itu terutama karena Landen Sen baru saja mengambil alih Soul Chaser segera, dan dia tidak begitu mahir dalam mengendalikan senjata sihir. Setelah berjuang begitu lama, Landen Sen menjadi lebih dan lebih cakap dalam mengendalikan Soul Chaser. Minum. Melihat bahwa Sutu menjadi sedikit lebih lemah, Landen Sen mengambil kesempatan itu dan menghabiskan 12 menit kekuatan penuh untuk menuangkan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya ke dalam senapan pemburu di tangannya, dan dia langsung menembak. Ledakan. Permukaan pengejar jiwa menyembur keluar lampu hitam yang tak ada habisnya, dan ujung pistol menembakkan sinar hitam besar, membawa energi kehancuran yang mengerikan, lampu listrik dan batu api menghantam wajah Sutu. Mendesis. Rambut dingin Sutu berdiri tegak, dan dia jelas bisa merasakan betapa kuatnya serangan Landen Sen.
Dalam keputusasaan, dia mengayunkan pisau Jin Yuan dengan seluruh kekuatannya dan menebas ke depan, memecah badai emas, seperti tornado raksasa. Cahaya keemasan yang pekat di Tuyere terjalin dan bertabrakan, membawa kekuatan penghancur yang menyeramkan. Bum bum bum. Badai emas menghantam sinar hitam cahaya, membuat raungan tumpul dan suara memekakkan telinga. Sayangnya, serangan putus asa Zutu masih sedikit lebih rendah dari tembakan Landen Sen. Saya melihat sinar hitam yang ditembakkan oleh pengejar jiwa menembus badai emas dengan kekuatan kehancuran, menghantam tubuh Zutu, merobek sejumlah besar luka, dan darah mengalir deras. Pemburu jiwa seperti jarum sulam dewa kematian, tenggelam ke dada dan perut Zutu, dan kekuatannya yang dominan dengan cepat menghancurkan tubuhnya menjadi serpihan. Bab 3276 in the top 10. Zutu sudah terlambat untuk memperbaiki situasi, dan tubuhnya sudah dikalahkan oleh Landen Sen. Landen Sen mengambil energi yang meledak dari pengejar, dan tidak membahayakan tubuh jiwa Zutu. Tubuh Zutu runtuh, pemenang pertandingan ini adalah Landen Sen. Wasit mengumumkan dengan keras. Para penonton bergetar, dan wajah Beku di bawah pengadilan penuh dengan kejutan, dan di samping kejutan itu, ada jejak kegembiraan yang tak tertandingi. Sudah lama sejak dia melihat permainan yang begitu indah. Menang dengan baik. Landen Sen, kamu benar-benar tidak mengecewakan harapan gadis ini. Bai Weiwei berteriak pelan, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Xia Saner dan Ning Xiaoyao menghela nafas lega di hati mereka. Sial, aku tahu bahwa kekuatan penatua Landen Sen sangat menakjubkan, aku harus membelikannya untuk memenangkan kejuaraan. Hei, aku tidak bisa mengubahnya jika aku ingin mengubahnya sekarang. Setiap murid hanya bisa bertaruh pada satu biarawan, dan aku tidak tahu siapa yang menetapkan aturan. Itu terlalu curang. Jangan terlalu pesimis. Meskipun penatua Landen Sen luar biasa, tetapi Brother Daitian masih memiliki dua pendapat. Banyak murid di luar pengadilan mulai mengeluh, menyesali bahwa mereka telah bertaruh dengan sangat cepat sebelumnya. Konfrontasi antara Landen Sen dan Zutu ini mengejutkan para penonton dengan keterampilan mereka yang sebenarnya dan sangat membalikkan evaluasi banyak murid tentang kekuatan Landen Sen. Nama keluarga adalah Sen, kamu akan berteriak sekarang. Ketika kamu bertemu tuan muda ini, aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatanku. Melihat Landen Sen muncul lagi, mata Yuan Fei penuh dengan kebencian, dan hatinya berteriak dengan kejam. Diterima. Di atas ring, Landen Sen memeluk Zutu, yang baru saja pulih. Penatua Sen, dengan tubuh seorang biarawan manusia, dapat mengolah tubuh fisiknya menjadi kekuatan ini, Su tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan selain mengaguminya. Zutu mengacungkan tinjunya ke arah Landen Sen, tidak rendah hati atau sombong, dan hanya bisa menghela nafas. Secara umum, tubuh biksu monster jelas lebih kuat daripada biksu manusia, dan batas yang bisa dicapai dengan memurnikan tubuh lebih tinggi. Orang-orang seperti Landen Sen benar-benar aneh, dan mereka yang mengolah tubuh fisik mereka lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Jika ini menunggunya untuk menembus puncak abadi, dia masih tidak tahu seberapa kuat dia akan. Tampaknya leluhur Tianjing tidak menerima Landen Sen sebagai murid atas kemauan, dan kemungkinan besar ingin mengolahnya. Teman Su dipuji dengan tidak masuk akal. Tuan Sen datang ke sini untuk pertama kalinya, dan saya berharap Tuan Su akan menjaganya di masa depan, kata Landen Sen sopan. Sutu berbeda dari keturunan 7 orang suci lainnya, dan sikap Landen Sen yang baik hati dan rendah hati membuat Landen Sen cukup disukai. Satu sama lain. Sutu tertawa dan berkata dengan wajah serius, Penatua Sen sangat baik, Zu akhirnya mengerti mengapa Nona Weiwei sangat mengagumi Anda. Sayangnya, karena Su tidak dapat bersaing, maka saya berharap Penatua Sen dapat memperlakukannya dengan baik. Landen Sen mengerutkan kening dan menjawab, teman Su telah salah paham. Saya sudah memiliki pasangan dan tidak akan terlibat dengan wanita lain. Selain itu, saya tidak tertarik pada Bai Weiwei. Jika rekan Zu tertarik padanya, dia dapat terus mengejarnya. Peduli aku. Begitu kata-kata ini keluar, ada kesedihan dari para hadirin. Bai Weiwei menerima 10.000 serangan kritis di hatinya, dan Landen Sen mengatakan bahwa dia membosankan untuk dirinya sendiri. Mendengar ini, Bai Weiwei hampir pingsan. Sutu pada cincin itu cerah, dengan harapan menyala di dalam hatinya, menggenggam tinjunya dan berkata, Penatua Sen mengatakan itu sangat benar, Su tidak boleh menyerah dengan ringan. Ketika Landen Sen mengatakan ini, Sutu masih bersemangat. Dia tidak ingin banyak bicara, dan setelah mengangguk sedikit, dia meninggalkan cincin itu dengan tinjunya. Semua orang mencari Zhong Hao tentang idealisme, Huayu Sanyu, ada tambahan dan spoiler. Sutu tersingkir, dan sekarang hanya Daitian dan Yuan Fei yang tersisa di antara keturunan 7 suci. Lawan yang mereka temui di babak ini tidak terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki banyak upaya untuk berhasil maju. 11 biksu diputuskan di ronde ke-12. Menurut aturan, 10 besar harus diputuskan dalam ronde ini sebelum ronde berikutnya dapat dilanjutkan. Cara untuk menentukan 10 besar itu sederhana.
Pertama-tama pilihlah beku dengan basis budi terlemah atau usia tulang tertua di babak ini, kemudian segera pilih seorang beku dari 10 beku lainnya untuk melawannya. Landen Sen adalah yang terlemah, jadi dia secara alami terpilih sebagai salah satu pembudidaya dalam duel. Di antara 10 biksu lainnya, kecuali Yuan Fei dan Dai Tian, mereka semua merasa sedikit gelisah dan berdoa dalam hati bahwa mereka tidak akan dipilih. Bahkan seorang ahli di level Zutu dapat dikalahkan oleh Landen Sen, mereka tidak yakin mereka bisa mengalahkan Landen Sen. Wasit mengganggu pesanan, memilih seorang beku dengan menarik undian, dan mengumumkan di tempat dalam permainan ini, Landen Sen akan menghadapi Yu Zhihai. Lawan Landen Sen adalah seorang kultivator bernama Yu Zhihai, yang cukup terkenal di Seven Secret Palace, dan bahkan menjabat sebagai direktur Singtang. Rumput, aku sangat sial. Ketika Yu Zhihai mendengar namanya, dia tidak bisa membantu tetapi meledak dengan kata bersumpah, menunjukkan ekspresinya seperti ayah yang mati. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki ring. Landen Sen memeluk tinju ke arah Yu Zhihai, dan Yu Zhihai juga memeluk tinju sebagai balasan, dengan senyum di wajahnya, tapi senyum lebih buruk daripada menangis. Guntur naga Guis Hui. Seperti biasa, Landen Sen memulai Guis Hui Dragon Thunder lainnya. Mata Yu Zhihai melebar, dan dia mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik dengan keabadian. Bagaimanapun, itu adalah supervisor Singtang, Yu Zhihai masih sedikit mampu, mengandalkan kekuatan keabadian yang kuat, nyaris tidak melawan guntur naga Guis Hui yang dirilis oleh Landen Sen. Namun, sebelum dia punya waktu untuk melawan, Landen Sen sudah dekat, menampilkan tubuh emas 9 belokan dan alam kekuasaan ilahi, memegang pemburu jiwa di tangan dan melawan Yu Zhihai dalam pertempuran jarak dekat. Yu Zhihai lebih rendah dari kekuatan Zutu, dan langsung bingung, dia buru-buru menawarkan pesta pertahanan dengan perisai-peri. Namun, serangan Landen Sen terlalu ganas, dan Yu Zhihai tidak bisa bernapas di bawah serangan seperti badai. Dalam beberapa putaran, ia tersingkir oleh Landen Sen dengan perisai. Landen Sen menangkap kekurangan itu dan menembak Soul Chaser di tangannya, menusuk tubuh Yu Zhihai, mengamankan kemenangan. Tubuh Yu Zhihai runtuh, dan pemenang pertandingan ini adalah Landen Sen. Wasit mengumumkan hasilnya dengan keras. Landen Sen mengalahkan Yu Zhihai tanpa ketegangan dan masuk 10 besar. Menurut aturan imbalan penilaian murid sekte ini, beku yang masuk 10 besar akan diberi hadiah dengan artefak abadi yang berkualitas tinggi dan buku rahasia latihan tingkat atas. Meskipun Landen Sen memiliki banyak senjata ajaib, senjata abadi terbaik hanya Soul Chaser dan Thunder Spirit Orb. Thunder Spirit Orb telah bergabung dengan tubuh fisiknya, dan itu harus memenuhi kondisi tertentu untuk menggunakannya. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk mempertahankan musuh setiap saat adalah Soul Chaser. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan senjata peri luar biasa fungsional atau defensif lainnya. Perlu disebutkan bahwa hadiah bagi para beku yang berpartisipasi dalam penilaian para murid sekte dapat ditumpangkan. Sebagai contoh, 10 biksu teratas tidak hanya bisa mendapatkan 10 penghargaan teratas, tetapi juga 100 teratas, 1000 teratas, dan bahkan hadiah komprehensif untuk 25.000 teratas. Jika Landen Sen bisa mendapatkan tempat pertama, dia akan mendapatkan semua penghargaan peringkat dari Wu Douhui. Bagi Landen Sen, ini sudah merupakan hadiah yang sangat murah hati. Suatu hari kemudian, putaran ke-13 kontes secara resmi dimulai. Di babak ini, hanya 10 biksu yang tersisa untuk bersaing. Di pertandingan pertama, Landen Sen vs. Yuan Fei. Seru wasit dengan keras.